nanti aja. Tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Rabu ada apa, Pak? Rabu ada apa, Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ayo, Ya, terima kasih. Tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak, Pak, di Rabu pagi besok pagi? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Nanti dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama Pak Lu juga dong, Pak. Ini di Pak. JPLN. Sama Bapak juga, Pak. Kenapa nggak Bu Siti maksudnya, Pak? Bu Siti datang, kenapa nggak datang, kenapa, Pak? Kenapa mewakilkan Pak Lu? Kalau urusan itu. Hah? Kenapa, Pak? No comment. Pak Lu dikit, Pak. Itu cuplikan beberapa pertanyaan wartawan kepada menteri maupun wakil menteri yang datang ke istana tadi. Jadi kalau Pak Erlangga bilang tungguin aja setiap hari Rabu, kalau belum pasti besok gitu ya. Saya sudah janji ke Bang Rifki tadi. Bang Rifki, saya tahu Bang Rifki ini latar belakangnya tata negara. Jadi saya tahu jawaban yang mau diberikan sama Bang Rifki sebenarnya dengan pertanyaan saya. Pasti bahwa namanya mereshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Mohon dijawab yang lain Bang Rifki. Tapi kali ini Anda mungkin bisa menghubungkan dengan konteks dinamika politik saat ini yang terjadi. Ada partai yang tadinya pendukung pemerintah kemudian hari-hari ini menyatakan mendukung bakal capres lain yang dipersepsikan, sekali lagi dipersepsikan tidak atau berada di sewarna dengan presiden. Ya, dipersepsikan bahasa para pengamat politik adalah antitesa dari Pak Presiden. Anda melihatnya bagaimana? Ya, secara moral dan konstitusional PDI Perjuangan satu memiliki kader yang dalam pemilu presiden 2014-2019 diberikan mandat oleh rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Pada sisi yang lain, kami juga diberikan mandat oleh rakyat sebagai partai pemenang pemilu, sehingga menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan raihan suara terbesar di DPR. Karena itu kami berkewajiban untuk terus melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja Presiden Jokowi pada satu pihak, termasuk di internal kami, kader-kader yang telah kami berikan kepada Presiden Jokowi untuk menjadi pembantu-pembantu beliau sebagai menteri di kabinet, terus kita lakukan evaluasi. Selain kader-kader, tentu kita juga melakukan evaluasi terhadap pemerintahan ini secara luas. Kita juga melihat satu persatu bagaimana kerja-kerja para menteri. Dan itu bisa kita konfirmasi salah satunya misalnya melalui fungsi konstitusional pengawasan yang dilakukan oleh 128 anggota fraksi kami di DPR RI terhadap mitra-mitra kerjanya. Dan kami mendapatkan kesimpulan bahwa memang beberapa menteri dalam kabinet yang ada saat ini diperlukan untuk dilakukan evaluasi. Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto misalnya secara tegas menegaskan bahwa ada beberapa menteri yang kami sarankan kepada Presiden Jokowi untuk dilakukan. Siapa mereka? Dari partai mana Bang Rifki? Kami ini dengan Pak Jokowi satu rumah, Mbak Fris. Kami sudah berkomunikasi dengan baik sebagai sesama kader PDI Perjuangan. Ada komunikasi internal yang kami lakukan. Secara fatsun politik saya tidak akan ngomong di sini, tetapi komunikasi itu sudah kami lakukan. Kami memberikan report kepada Presiden Jokowi dan salah satu rekomendasinya adalah kami meminta dilakukan reshuffle. Adapun hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana misalnya partai-partai di dalam koalisi yang dulu mendukung Pak Jokowi, yang sekarang juga masih menyatakan bersama-sama kami di DPR, di pemerintahan, itu tentu ada evaluasi tersendiri. Saya kira publik juga bisa menilai bagaimana kemudian dinamika politik yang terjadi belakangan hari. Kita tentu berharap sebetulnya riak-riak menjelang Pilpres itu sama sekali tidak boleh menegasikan stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan yang sekarang sedang kita jalankan, agar kemudian stabilitas politik dan pemerintahan itu menjadi kunci bagi kita semua untuk memastikan bahwa perjalanan pemerintahan yang ada pada saat ini itu berjalan dengan baik. Kami menyayangkan betul riak-riak yang kemudian terjadi di luar pemerintahan yang dilakukan oleh beberapa partai-partai politik misalnya. Partai yang mana Bang Rifki? Energinya lebih terkuras pada urusan Pilpres 2024. Karena itu PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum belum terlalu tertarik untuk bicara capres dan cawapres hingga saat ini. Bukan karena kami memiliki golden ticket dalam tanda kutip, memiliki presidensial threshold di atas 20%.
Tetapi kami ingin memastikan bahwa pemerintahan dengan tantangan yang tidak mudah tahun 2023-2024 ini bisa berjalan dengan baik dan kita fokus menyelesaikan amanah rakyat. Baik, Bang Ray, partai mana yang terlalu banyak mengurusi capres? Kita tahu ada beberapa capres sebenarnya yang muncul ya, ada dari Gerindra, Pak Prabowo, termasuk ada PKB yang masuk ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Ini yang mana kalau Ya, harus mengklasifikasi? Bung Rifki kan terlalu malu-malu ya menyebutkannya. Udah jelas-jelas kok, baik dari Pak Hasto maupun dari Pak Jarod udah mengatakan nama orang malah disebutkan oleh beliau itu. Dua nama dari Nasdem yang diminta diganti atau direshuffle oleh Pak Jokowi gitu. Dengan alasan? Ya alasan paling utama ya politik kan sebetulnya. Tentu ditambahi lagi dengan alasan-alasan soal ya kinerjanya kurang bagus lah dan seterusnya gitu. Tapi soal nama, soal partai udah jelas-jelas kok disebutkan oleh PDI Perjuangan baik dari Pak Hasto maupun dari Pak Jarod ya. Kita udah berulang kali dengar berulang kali ya diputar diputar ulang pernyataan Pak Jarod yang menyebut dua nama yang disebutkan itu gitu ya. Meskipun saya setuju dengan formatnya. Jadi bacaan saya juga mungkin tidak tiga-tiganya akan dilepas oleh Pak Jokowi. Mungkin bacaannya dua saja, satunya akan tetap. Nah, cuman posisi orang-orangnya agak beda dengan yang diminta yang disebutkan oleh Pak Jarod. Pak Jarod menyebutkan Menteri Pertanian dengan Menteri KLHK gitu. Justru bacaan saya yang akan diautkan itu, yang dipertahankan itu adalah Menteri KLHK gitu. Bacaan saya ya, meskipun tadi pagi misalnya wakil menterinya diminta hadir untuk ke Istana Negara gitu. Katakanlah kalau sesuai dengan bacaan Anda, Bang Ray, kalau Nasdem keluar, partai mana atau sosok mana yang bakal mengisi? Istilah saya itu ada dua, apakah akan diserahkan lagi kepada partai, dan saya tidak terlalu yakin ini akan diserahkan kepada partai gitu. Atau itu artinya full reshuffle istilah saya, atau setengah reshuffle itu artinya dipertahankan orang-orang yang mungkin figurnya dari Nasdem tetapi tidak sepenuhnya menyetujui atau satu langkah dengan Pak Surya Paloh gitu. Nah, oleh karena itu saya menyebutkan besar kemungkinan 1/2 akan ditinggalkan, disisakan di istana gitu ya. 1/2 itu artinya dari 3 jadi tetap 1 dipertahankan. Bacaan saya adalah Ibu Siti Nurbaya, menurut saya prestasinya lumayan bagus gitu ya. Dan pengganti dari 2 itu salah satunya adalah orang Nasdem juga, tetapi yang sedang tidak seirama dengan langkahnya Pak Surya Paloh. Potensial masuk ke, mungkin itu sangat bisa masuk ke koalisi ini. Pertanyaannya, mengapa tetap dipertahankan? Ini ibarat orang lepas kepala badan tapi ekor tetap pegang. Supaya dengan begitu Nasdem tidak bisa full oposisi kira-kira gitu lah ya, karena itu ini soal taktik politik aja gitu ya. Oleh karena itu ya tetap dilepas 2 kursi itu, tapi satunya tetap dipakai, bahkan mungkin 1/2 istilah saya itu orangnya Nasdem tapi yang sedang tidak sejalan dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Sehingga dengan begitu sejauh-jauh berlayar nanti Nasdem, dia akan terikat kakinya di koalisi yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi ini. Pak Hermawan dari tadi mendengar dan menyimak betul apa yang disampaikan oleh Bang Ray. Kenapa Pak Hermawan? Apanya? Tadi katakan ada bacaan seperti itu, bisa jadi ada 2 yang out tapi 1 Jadi dipertahankan karena dengan 3. Saya mau komen Rifki soal energi soal kepresidenan. Kalau jadi nggak nanggepin Bang Ray ini. Dengar dulu, kalau kita lihat perjalanan dalam setahun ini, siapa yang paling banyak menghabiskan energi bahkan memanfaatkan jabatan pemerintahan? Itu spanduk, baliho berseliweran ratusan ribu di seluruh Indonesia. Kalau yang mana banyak spanduk kalau di jalan? Makanya maksud saya banyak spanduk, banyak baliho, banyak statement. Ada yang bilang dia tegas kok, dia pakai baju pemerintah dalam posisi menteri, lalu ngomong dia mencalonkan diri dan seterusnya. Nah, kalau Ray ini kan tidak perlu ditanggapi serius karena ini namanya juga pengamat, ya kan? Terserah dia mau diamati. Tetapi poin kami, Nasdem itu tidak pernah menempatkan diri sebagai oposisi. Jangan lupa, Nasdem itu partai pengusung. Bahkan 2014 Nasdem yang pertama loh yang mencalonkan. Jadi kita ingin bersama Jokowi sampai akhir. Kita ingin bersama-sama Jokowi sampai akhir. Track record Nasdem bisa dicek. Mau di parlemen, mau di saya konfirmasi lagi. Ya. Ada atau tidaknya
kader Nasdem yang menjadi bagian dari kabinet? Persis. Jadi kalau ketika kita diajak masuk kabinet itu juga tanpa syarat. Anda ingat Jokowi Jilid 1 ada yang namanya Pak Tejo, Menko Polhukam, itu salah satu ketua Nasdem. Di reshuffle sampai sekarang nggak ada gantinya. Kita nggak komplain, kita tetap bersama-sama Pak Jokowi. Itu pelajaran yang paling berharga. Jadi kalau ada reshuffle dan reshuffle itu bisa terjadi kepada siapa saja, itu kan sesuatu yang dalam ketatanegaraan kita itu kan biasa saja. Dan itu tidak akan mengganggu sikap kami. Tidak akan mengganggu sikap kami. Apa yang kami bicarakan sekarang ini adalah, Anda coba bisa diputar tuh pidato Pak Surya Paloh ketika mendeklarasikan Anies. Kita ingin melanjutkan hal-hal yang baik dari kepemimpinan Pak Surya Paloh. Pak Jokowi. Kita ingin melanjutkan, termasuk soal IKN dan segala macam itu clear. Pidatonya itu ada kok 27 menit. Jadi ini memang sebentar. Jadi ini enggak usah ditafsirkan macam-macam. Posisi kita seperti ini dan apa sebenarnya yang mau dibangun oleh Nasdem. Kenapa Bang Roy? Pertama, kalau Nasdem tetap ingin bersama Pak Jokowi itu iya, ini kan masalahnya bukan Nasdem ingin dengan Pak Jokowi. Masalahnya kelihatan Pak Jokowi mulai agak gerah dengan Nasdem. Kalau itu persoalannya. Indikasinya apa? Kalau itu bola ada di Pak Jokowi, bukan di kami. Memang di situ. Bukan di kami. Indikasinya apa? Masa Nasdem minta? Makanya. Nggak mungkin dong Nasdem minta sendiri di reshuffle. Ini persoalannya. Sikap kami jelas, ya kan? Ini kan ada dua sisi. Kalau presiden bersikap lain itu hak presiden. Iya memang. Yang sebetulnya kita dalam posisi mengatakan Pak Jokowi berkeinginan melakukan reshuffle, bukan Nasdem, ya kan? Pak Jokowi berkeinginan melakukan reshuffle dan reshuffle ini lebih ditujukan kepada Nasdem. Itu sebetulnya tema umumnya dari awal. Kenapa dilakukan? Ya sebagai respon Pak Jokowi terhadap deklarasi yang dilakukan Nasdem terhadap Anies Baswedan. 3 Oktober lalu ya? 3 Oktober yang lalu. Kenapa Pak Jokowi? Ya kita nggak tahu. Pak Jokowi yang kelihatan oleh publik memang kelihatan jengkel. Tapi Anda tadi sehingga tiba-tiba mengatakan. Apa indikasi Bang Ray bisa mengatakan Pak Presiden gerah? Kalau kita lihat kemarin ini sampai diantarkan ke taman. Kali pertama isu soal reshuffle muncul sendiri dari Pak Jokowi dan diulang berkali-kali. Sampai sekarang beliau nggak pernah bantah tuh. Diulang berkali-kali merespon pertanyaan wartawan dan reshuffle itu memang kewenangan beliau. Dan itu dan sudah dilakukan berulang-ulang. Redaksi mengatakan tunggu. Selalu begitu kan ditanya. Nah, hari ini pernah beliau bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Okay. Jadi apa isi dari kegalauannya kita nggak tahu. Tapi yang kita bisa tangkap itu adalah Pak Jokowi merespon setelah Nasdem deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu yang kita lihat. Gitu. Benarkah kaitannya selinear itu gitu ya? Ini adalah kausalitas. Ada deklarasi Partai Nasdem mendeklarasikan ada Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres, kemudian ditanggapi atau direspon oleh Pak Jokowi. Atau ada pertimbangan lain? Kira-kira Bang Abalin bisa jawab nggak ya? Tapi usai jeda di obrolan malam. Tetaplah bersama kami.